Oke guys, kembali lagi bersama kami di acara podcast Kacau Balau alias TikTok Nimes Media Kreasi Anak Bangsa. Baiklah, kali ini saya akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Siapa dia? Inilah dia. Ya, perkenalkan, nama saya Rizal Lake, ya, RIZALLAKE, yes, Rizal Lake. Jadi untuk panggilan biasa Jal. Berarti panggilan Jal Ake alias Jal. 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 Iya. Ya, panggilan biasa Jal. Oke. Ingat guys, Jal Ake. Baiklah, di sini kita akan berbincangkan tentang seorang wanita. Kalau menurut sahabat saya Rizal, Ya, oke. Jal. Oke. Kalau menurut pandangan Rizal, wanita itu seperti apa? Menurut saya wanita itu ibarat sejadah. Mengapa? Karena sejadah itu ialah tempat untuk beribadah. Wanita adalah sejadah, sejadah adalah tempat beribadah. Jadi kami melihat wanita itu ialah untuk tempat beribadah. Paham? Paham. Yes. Sekali ini kita wah. Berarti wanita itu tempat Beribadah. orang itu beribadah. Yes. Kalau menurut saya itu memang hal yang wajib. Ya, Hal yang wajib. yes. Ada yang wajib ya. Karena beribadah itu kita itu bertakwa, memohon kepada Sang Maha Kuasa. Benar tak guys? Ya. Agar kita diberikan keselamatan, kesejahteraan dalam berusaha. Ya, tapi Baik itu dalam pekerjaan ya. maupun dalam percintaan. Ya. Maksud saya dalam beribadah itu ialah hanya untuk orang-orang yang sudah sah suami istri, hukum agama dan hukum negara. Ya, bukan untuk seperti kita ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, di luar pernikahan, ada aja wanita itu yang dilakukan untuk disok-sok. Itu tuh kalau menurut Rizal itu bagaimana itu? Untuk di Srok. Yes. Srok gitu. Yes. Kalau menurut Rizal itu bagaimana itu? Kalau wanita yang untuk diserok-serok ya? Iya. Jadi wanita itu ialah berani, tangguh, kuat dan multi talenta. Benar sekali. Yes. Benar sekali. Ini yang saya sukai dari sahabat saya ini. Sudah punya talenta, sudah punya karakter yang bagus. Ini yang saya suka, yang saya salut dengan kawan saya ini. Oke guys, jangan lupa subscribe Nimes Media. Ya. Baiklah, kita akan kembali ke topik awal tadi, yaitu mengenai tentang seorang wanita. Kalau menurut pandangan Jal Ghazali, sekarang ini kan untuk zaman sekarang, untuk kaum wanita, kalau menurut Rizal itu apa sih manfaat Open BO itu? Open BO. Open bimbingan orang tua. Iya. Berarti wanita itu harus dibimbing oleh orang tuanya. Ya, sepertinya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ingat ya guys, wanita harus dibimbing oleh orang tuanya. Asal jangan dibimbing oleh laki-laki sok-sok. Bahaya itu, benar tak? Maksudnya Open BO itu ya bukan bimbingan orang tua, booking online. Iya. Nah, kebanyakan adalah booking online itu adalah dengan kaum Adam berhidung belang. Yes. Alias kan? om-om. Yes. Benar ya guys? Ya, slogan om-om ialah
Om senang, Om bayar. Om nggak senang, Om tetap bayar. Bayar guys. Makanya cari om-om yang berduit guys. Jangan guys, itu berbahaya guys. Karena Open BO tadi bisa menjerumuskan kaum wanita itu menjadi pribadi yang tidak baik. Ya, betul. Benar guys. Iya, Nah. betul Saudara Andre, betul. Nah, jadi untuk wanita lebih berhati-hati tentang Open BO. Karena di situ kalian mengenali apa itu tentang stroke alias oh you know. Apa? Ya. Boleh saya boleh bertanya? Boleh bertanya? Boleh ya? boleh. Karena Jadi, kita di sini kan tok. yes. Bukan tok tapi alias TikTok. Yes, ya. Jadi gini, yang mau saya tanyakan, apakah pernah saudara ini Andre pernah sakit hati karena wanita? Apakah pernah? Kalau sakit hati karena saya ini adalah manusiawi yang memiliki perasaan cinta, perasaan kegelisahan, perasaan kebahagiaan karena ingin memiliki seorang wanita dan memiliki perasaan cinta juga terhadap orang tua, ya kan? Ya. Seorang Wanita. yang membesarkan kita dari kecil sampai dewasa. Itu saya tuh sangat memiliki rasa itu. Jadi kalau mengenai rasa sakit hati itu sangat ada. Apa? Karena Apa? karena kita sebagai laki-laki ini kan banyak sekali cobaan mengenai kehidupan, guys. Ya, Apalagi betul, tentang betul. percintaan. Ya. Karena saya merasakan waktu SMA itu saya tuh bukan memiliki tapi memiliki. Biasa guys, grogi guys. Benar guys? Grogi guys. Maksudnya Karena ya gimana? karena waktu SMA ini- gimana? Cerita gimana? Ya, ini cerita. nih, kalau- santai, slow. masalah tentang percintaan itu terkadang saya tuh grogi kalau menceritakan tentang percintaan. Apa? Dalam arti karena saya merasakan waktu SMA itu saya tuh banyak sekali mencintai wanita. Ya, Nah. terus. Mencintai wanita dalam arti ada seorang wanita yang menolaki percintaan saya. Tapi dari situ saya belajar apa sih itu cinta. Jadi apa menurut Andre ini cinta itu apa? Karena menurut saya cinta itu adalah kasih sayang kita terhadap seorang wanita, mengenai perasaan yang tulus yang hadir dalam perasaan ini, sehingga wanita yang kita cintai itu bisa menjadi enak dan menjadi bahagia. Jadi Benar, Nak? maksudnya enak dan bahagia itu seperti apa wanita Karena itu? kalau enak itu, kalau masalah tentang negatifnya itu, enak itu di bagian serok-seroknya guys. Serok-seroknya. Apakah Anda Saya bisa ini- memperjelas apa maksud dari stroke-stroke Saya tersebut? ini terbuka aja guys kalau mengenai tentang serok-serok itu, tapi saya harap kawan-kawan di luar sana lebih berhati-hati kalau mengenai serok-serok. Maksud Karena dari itu- stroke-stroke itu apa? Karena itu berdampak negatif. Ya maksudnya Negatif. stroke-stroke itu apa? Stroke-stroke itu. Serok-serok itu kan adalah Apakah stroke-stroke itu dikatakan dengan lebak bulus? Tahu lebak bulus? Lepas baju baru dia elus. dibuka, dielus-elus, diperbaiki. Apa itu? Stroke-stroke itu apa? Serok-serok itu adalah tindakan yang Negatif lah ya. negatif. Tapi saya harap janganlah menggunakan serok-serok untuk sekarang ini. Ya, apakah stroke-stroke itu bisa diartikan silaturahmi silaturahmi dengan Pablo Escobar dengan pondok gitu ya. Baiklah. Kembali kita ke topik awal lagi ya guys. Di sini kan kita membicarakan tentang seorang wanita. Ya,
ya. Kita membicarakan tentang seorang wanita. Kalau menurut Rizal, tadi kan mengenai sok-sok itu kan tindakan yang negatif. Kalau menurut Rizal, apa kehebatannya seorang wanita itu? Kehebatan seorang wanita. Ini untuk yang negatif atau yang positif nih? Di sini saya pertanyakan yang positif dulu. Oh, yang positif ya. Iya. Jadi yang positif itu kehebatan adalah seorang wanita itu ialah dia itu mensupport lawan jenisnya untuk menjalankan sesuatu hal yang lebih kebaik, lebih ke positif. Anjing, ini yang saya sukai dari sahabat saya ini. Sudah memiliki talenta yang baik, memiliki karakter yang luar biasa. Ini yang saya sukai, ini yang saya tunggu-tunggu. Baiklah guys, boleh dilanjutkan tadi mengenai seorang wanita yang positif. Ya, positif. Jadi dia itu kuat, tegar, Ya, dan dia itu penuh dengan pengertian. ya. Seperti itu wanita. Yang untuk yang baik-baiknya ya. Itu baik-baik. Ini yang untuk baik-baiknya. Sekarang Ya. yang untuk negatifnya. Kalau menurut saudara Ghazali. Inilah yang saya suka. Loh, kalau untuk yang negatifnya seorang wanita ya. Ini yang bagian saya suka. Kita berbalik pada yang saya sebutkan dari lebak bulus, lepas baju baru di Elus-elus. yeah. Diserok-serok. Disitulah kehebatan seorang wanita. Dia bisa memberi posisi yang baik kepada kita, mana itu yang baik, mana itu yang nyaman, atau mana itu yang buruk. Seperti itu, Saudara Andre. Yang saya maksud ialah kita yang negatifnya ya. Iya, yang negatif. Negatifnya itu wanita itu bisa memberi semua kenikmatan yang dia punya, yang dia berikan kepada kita. Sebagai Contohnya kaum hawa. Benar ya guys? untuk kaum hawa. Contohnya gimana ya? Dia tuh punya skill. Iya. Punya skill untuk step by step bagaimana dia untuk menyamankan seorang pria. Iya. Pada zaman dahulu itu kan wanita itu ialah hebatnya itu hanya di kasur. Paham ya? Paham ya? Maksudnya di kasur tuh paham ya? Dia tahu posisi-posisi yang nikmat untuk seorang pria. Posisi yang berarti yang namanya yang posisi, tahu Anda posisi ini Gangnam Style? Bukan Gangnam Style. berarti yang berkaitan dengan negatif itu lebih dekatnya dengan sexuality. dikenal dengan sok-sok tadi ya guys. Alias As a fur dengan seksualitinya. sexuality di elus-elus, Ya, lebih lebak bulus. Lepas baju baru dielus. elus-elus. Iya, gitu. Seperti itulah untuk yang negatifnya. Karena wanita itu pandai untuk menyamankan seorang pria yang sedang kesepian. Paham ya? Paham. Baiklah. Tadi kan kita menjelaskan tentang seorang wanita mengenai perilaku positif dan negatifnya. Sekarang saya akan bertanyakan kepada saudara saya ini mengenai wanita yang mempunyai pendidikan yang sangat luar biasa. Dalam arti, wanita yang sangat luar biasa itu adalah wanita yang bertujuan positif, mengenai tentang pendidikan supaya menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau menurut Rizal, wanita yang berpendidikan itu wanita yang seperti apa? Wanita yang berpendidikan itu wanita yang hebat. Dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kedepannya. Iya. Contoh saja kita ambil dari pendahulu kita, pahlawan nasional kita, nasionalis dari kaum Hawa. Iya. R.A. Kartini. R.A. Kartini, Rizal Aden Kartini. Bukan, maksudnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini. Iya. Ya. Jadi dia itu memperjuangkan yang namanya apa itu emansipasi wanita, kesetaraan gender. Yang dimana wanita dan pria itu tidak ada selisihnya.
Berarti dalam arti tidak ada perbedaan dengan Tidak kaum ada Hawa. perbedaan Benar, guys? dengan Ya, ya. di mana kaum Hawa dan perbedaan kaum pria itu tidak ada. Disitulah di mana era Kartini itu memperjuangkan emansipasi wanita. Iya. Ya seperti itu. Makanya saya katakan hebatnya wanita itu ya seperti itu. Jadi dia bisa pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Hanya bukan hanya ahli di dapur, dan dia ahlinya di berbagai bidang. Nah, itu seperti itu. Jadi dia itu tidak ahli hanya di dapur saja. Jadi Tidak hanya ahli di ranjang. Bener itu lah. kalau ahli di dapur dan ahli di kasur, nah itu adalah kewajiban seorang wanita. Benar sekali. Ya, karena kelak wanita itu ialah seorang pendidik untuk anak-anaknya kelak, untuk di masa depan. Benar. Nah, andai kan dia mempunyai anak, andai kan dia sudah berkeluarga, mempunyai anak, momongan. Jadi Iya, dia iya, itu bisa mengajarkan atau memberitahu bagaimana sikap yang baik dan sikap yang buruk untuk anak-anaknya kelak. Iya, Nah, jadi seorang pria ini kita ya tenang-tenang saja. Iya. Jadi kita tidak bisa bukan itu bisa. Jadi kita tidak perlu mengajarkan pada anak kita mana yang baik dan mana yang buruk, karena sudah ada wanita yang hebat dalam. Anjing, serius sekali. Saya suka sekali podcast kayak gini ini. Baiklah, guys, kembali lagi kita ke topik awal tadi mengenai tentang wanita yang sangat luar biasa. Di sini saya akan bertanyakan lagi kepada Rijal. Sosok wanita yang Rijal sukai itu wanita yang seperti apa? Yang disukai Rijal, yang dicintai Rijal untuk masa depan yang lebih bagus. Menurut Rijal. Jadi saya nih ya, mana yang disukai, mana yang dicintai itu berbeda. Berbeda ya. Berbeda. Sekarang saya mempertanyakan Yang dimana wanita dicintai dulu apa yang disukai dulu? untuk dicintai. Ya. Ya pasti paham lah semua kan. Ya. Pria itu mencari wanita untuk menciptakan rumah tangganya kelak. Ya. Ya. Jadi kita kalau yang untuk kita cintai wanita itu, jadi kita tuh harus bukan memilih ya, kita harus mencari wanita yang baik, tingkah laku, sopan santun, tata kramanya. Ya. Habis itu dia mengerti kita apa tidak. Ya. Habis itu kita paham dengan keadaan kita atau tidak. Iya, Seperti iya. itu. Jadi kita mencari hal-hal yang baik dari wanita tersebut. Yang paling utama ialah untuk mencintai Tuhannya Iya. yang Maha Kuasa. Dari situ kita bisa menilai dia itu baik atau buruknya. Itu kalau dia mencintai Tuhannya, jadi dia adalah wanita yang baik-baik. Jadi Ini untuk wanita yang dicintai. Sekarang wanita untuk disukai. Itu seperti apa kalau menurut Rijal? Wanita yang disukai. jadi kita fair-fairan aja lah ya. Karena kebanyakan saya lihat itu banyak sekali wanita di luar sana itu bercinta itu enaknya disukai, tapi tidak dicintai. Kalau menurut Rijal itu bagaimana itu? Jadi gini, kok itu disukai ya? Ya kita fair-fairan aja lah, kita manusiawi. Ya. Cowok loh kita nih, Benar. cowok loh. Kepalanya aja ada 2. Benar sekali, guys. Jangan terlalu serius, guys. Ingat, guys. Subscribe Snams Media. Ya, Kreasi anak bangsa. ya. Maksudnya kepalanya ada 2 itu ialah pikirannya. Jadi gimana? Jadi pria itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Jadi andaikan ada satu kasus, jadi itu memikirkan kasus itu dari sudut pandang berbeda, dari mana yang baik, mana yang buruk, dari mana alasannya, mana yang enggak. Jadi kita manusia aja. Jadi menurut saya wanita yang saya sukai, Iya. suka ya, bukan cinta ya, hanya suka ya. Hanya sekedar suka ya, Hanya guys. sekedar suka aja, Ya. hanya sementara. Ya. Sementara. Ya pasti paham lah kan. Ya. Berbodi
rokok. Enggak, maksudnya rokok. Ya ya, tahu tahu tahu. Smoke. Smoking. Smoke. Benar nggak guys? Iya. Rokok, smoke. Nah, maksudnya semok. Ya. Semok yang besar. Maksudnya besar itu pendiriannya. Ya, sebagai seorang wanita. Iya iya. Habis itu bodinya. Maksudnya body itu ialah apa yang alasannya nggak ada. Tapi kalau menurut pandangan saya terhadap wanita yang dicintai atau yang disukai. Iya gimana? Yang pertama itu saya itu kalau mengenai wanita yang dicintai itu, karena sekarang ini saya merasakan saya ini lagi jatuh hati. Dalam arti ada rasa cinta yang dari hati ini Siap untuk ditunjukkan kepada wanita yang saya sukai. Ya, saya paham. Sebagai seorang pria dan kita sesama pria, saya paham. Tapi kalau kita sebagai wanita lagi, sebagai pria guys. Oke lah guys. Apa jawaban Anda belum? Jawaban Anda ini belum. Apa? Katakan Anda pernah tersakiti. Why? Karena because what? Oke, kalau tentang perasaan yang disakiti itu, karena saya rasa ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Karena kebanyakan pria-pria itu sering disakiti oleh kaum hawa. Ya. Tapi untuk sekarang ini saya ini tidak pernah disakiti seorang wanita. Itu kelebihannya. Ya. Tetapi wanita pernah disakiti oleh seorang pria. Macam mana itu guys? Karena menurut saya itu ialah ibarat itu kayak apa ya, open BO yang kita open BO. Itu kan kayak open BO itu ibarat itu gimana ya, open BO itu ialah hal yang untuk menjual harga diri dia hanya untuk uang materi, tapi dia tidak melakukannya dengan cinta. Tapi biasanya kan ada orang yang melakukan open BO, tapi ya Anda pasti paham lah kalau udah melakukan suatu hal yang nyaman. Contohnya dengan open BO, pasti kita tuh menyimpan rasa dengan lawan jenis kita tersebut. Anda pernah merasakannya pasti kan? Iya. Jangan-jangan Anda tidak pernah untuk berhubungan sesama jenis kelamin. Berarti Bukan sesama jenis kelamin. tujuannya ini Sesama lawan jenis kelamin. Apa Anda pernah? berarti tujuannya ini mengenai sok-sok tadi guys. Yes. Apa Anda pernah merasakannya? Karena saya sebagai laki-laki ini untuk sekarang saya belum pernah merasakan sok-sok. Tapi rasa-rasanya ada juga sih guys ingin sok-sok guys. Oh. Tapi belum guys. Yes. Tapi belum guys. Tapi ingin guys. Ayo guys. Sok-sok itu enak ya guys. Kalau menurut Rijal, sok-sok itu enak ya? Bagaimana kok wanita yang sok-sok itu saya rasa hebat. Dia tuh hebat. Bagaimana? Karena dia tuh bisa menyamankan, bisa sebutan lainnya ya, ibarat tuh dia kayak memberi kepuasan tersendiri terhadap kaum wanita. Dia tuh hebat. Ibarat kayak film bokep. Bokep guys, bokep. Ada tuh film bokep? Tahu guys, tahu guys. Itu film bokep itu adalah antara dua jenis kelamin. Dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Ya, itu film bokep. Yang ingin merasakan serok-serok. Ya. Tahu linknya. Tahu linknya. Kalau mengenai bokep, link bokep itu kan banyak sekali. Ya. Kalau untuk sekarang itu, kalau dulu itu link bokep tuh Apa? Front TV.
Front TV. Front TV guys. Ya, Front TV. Tapi kalau menurut saya guys, Ya. menurut saya mengenai bokep ini, kalau menurut saya bokep itu adalah tindakan yang baik guys. Why? Because Baik, what guys. bisa baik? Kalau menurut saya bokep itu adalah baik guys. Karena di mana ada tindakan positif dan negatifnya. Positifnya itu mengajarkan kita saling satu sama lain. Ya. Benar ya guys? Dalam arti ada respon dari pria untuk wanita mengenai tentang percintaan, mengenai tentang kebahagiaan di masa depan. Benar ya guys? Di masa depan artinya itu bisa membimbingkan suatu generasi ke tahun-tahun selanjutnya. Oh, jadi ibarat itu kayak edukasi gitu. Iya Ya, guys. edukasi. Tapi mengenai negatifnya itu, saya tuh suka juga guys. Terkadang tuh saya heran juga kawan-kawan menonton bokep itu. Ini yang mengenai negatif ya. Ya. Kan sebenarnya kan barang-barang bokep itu kan barang-barang yang berbahaya. Ya, berbahaya, ya betul. Saya setuju berbahaya. Karena di balik itu, bokep itu bisa menjerumuskan orang itu ke dunia yang jahat, Ya. yang mengenai dunia kehancuran tentang seksual. Ya, Benar ya guys? Betul. Kalau menurut Rizal, menurut Kejali, kalau bokep itu bagus dah kalau untuk kita pemuda-pemuda zaman sekarang ini. Ini tergantung Untuk zaman sekarang. Tergantung dari keimanan kita lagi ya. Ya. Takoan kita itu Ya, kan ya. dari patokan kita dari keimanan kita. Ini yang saya sukai dari kawan Ya. saya ini. Ya, benar. Ibarat kalau iman kita itu tidak kuat atau tipis, bokep itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Ingat guys, menyenangkan. Dari itu ingatlah kata-kata bokep guys. Iya. Serok. Bimbingan orang tua, bukan, enggak bimbingan orang tua. Nah, bokep tuh, nah, film dewasa ya. Kalau ya biasanya itu, kalau baiknya itu seperti itu film bokep. Jadi itu untuk edukasi seperti kita, bahayanya apa itu film bokep antara dua kelamin. Iya. Bahayanya seperti apa, penyakitnya seperti apa, seperti itu. Jadi begitu. Tapi termasuk kalau bokep ini adalah pergaulan yang alternatif guys ya. Benar dah? Maksudnya alternatif itu Berarti gimana? alternatif itu kan punya dua tujuan, yaitu mengenai yang positif dan negatif. Tadi kan saya tuh udah jelaskan yang positifnya itu seperti apa, yang negatifnya seperti apa. Bokep itu menyenangkan. Ya, untuk kaum Iya. pria, bokep itu menyenangkan karena kita banyak fantasi-fantasi yang kita dapatkan di situ. Benar sekali. Gaya-gayanya, dan kita tahu gayanya seperti apa, yang nyaman seperti apa, ya. Sok. Benar gak guys? Ya. Jadi seperti itu tentang wanita. Jadi wanita itu ya seperti itulah wanita. Kita bisa lihat ke depannya, kita bisa lihat sekarang itu bagaimana wanita. Ya, alhamdulillah ya, saya saya mempunyai pacar. Jadi alhamdulillah sudah jalan 4 tahun. Juni nanti 4 tahun. Juli 4 tahun alhamdulillah. Jadi saya bisa bagaimana cara mengcover andaikan dia lagi bad mood, dia lagi sakit hati, dia lagi gak enak perasaannya terhadap kita, seperti itu. Jadi saya bisa belajar bagaimana kita mengcovernya, bagaimana dia tetap nyaman dengan kita, terus bersama dengan kita, seperti itu. Oke lah guys, sampai di sini dulu acara podcast kita malam hari ini. Semoga apa yang dibahas pada malam hari ini bisa
memberikan dorongan, memberikan motivasi terhadap wanita untuk zaman sekarang. Oke lah guys, sampai di sini acara podcast kita malam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Nems Media. Saya ucapkan selamat malam, semoga pendengar bisa menjadi lebih enak tidur, kenyenyakan, dan menjadi seorang yang luar biasa. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ayo guys, semoga kita bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.